Kanada adalah negara terbesar kedua di dunia. Seperti negara dengan ekonomi maju lainnya, Kanada memiliki standar hidup yang relatif tinggi, pendapatan tinggi, industri maju, dan sistem keuangan yang canggih. Namun di sisi lain, Kanada tengah menghadapi permasalahan ekonomi makro yang telah membuat ekonom menilai Kanada sebagai negara maju dengan ekonomi terburuk dalam beberapa dekade ke depan. Letak geografis Kanada memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah kedekatan geografis dan kedekatan budaya dengan ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat. Kanada juga memiliki akses langsung ke Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, di mana peluang perdagangan internasional terbuka luas. Kelemahannya adalah sebagian besar wilayah di Kanada adalah tundra yang tidak berpenghuni dan populasinya sangat terpusat hanya di beberapa kota saja. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, Kanada memiliki permasalahan ekonomi yang dengan adanya kelebihan dan kekurangan letak geografis ini dapat membuat permasalahan ekonominya menjadi semakin buruk. Permasalahannya adalah orang-orang Kanada tidak menghasilkan lebih banyak dari tetangganya, Amerika Serikat. Maksudnya di sini adalah gaji rata-rata di Kanada lebih rendah dari Amerika Serikat dan juga rata-rata produksi barangnya tidak sebanyak Amerika Serikat. Hal ini dianggap wajar jika dilihat dari rata-rata jam kerja antara Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat memiliki jam kerja lebih panjang, sehingga memungkinkan untuk memproduksi barang lebih banyak dari Kanada dan dapat meningkatkan nilai ekonomi negaranya. Perbandingan yang lebih signifikan terdapat pada nilai rata-rata pekerja. Amerika Serikat masih lebih unggul dari Kanada. Pekerja Amerika menghasilkan nilai $66 per jam, sedangkan Kanada hanya $50 per jam. Hal ini terjadi karena pekerja Kanada banyak mendapatkan hak pekerja, mulai dari makanan hingga jam istirahat dan kesenjangan ekonomi lainnya. Banyak ekonom berasumsi bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh industri yang berbeda antara Amerika Serikat dan Kanada. Amerika memiliki banyak pusat industri berpenghasilan tinggi seperti Wall Street dan Silicon Valley, sedangkan Kanada tidak memiliki itu. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD menemukan bahwa bahkan pada basis per industri, Kanada masih tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam hal produktivitas. Jadi alasan karena adanya industri tinggi bukanlah alasan kenapa ekonomi Kanada mengalami stagnasi daripada Amerika Serikat. Alasan yang sebenarnya adalah Amerika Serikat telah berinvestasi lebih banyak sehingga memungkinkan para pekerjanya lebih produktif untuk memproduksi apapun yang dibutuhkan. Faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal sangat mempengaruhi produktivitas industri. Jika suatu negara memiliki tenaga kerja potensial yang sehat, cerdas, dan mumpuni, maka dapat memungkinkan suatu negara tersebut memiliki industri yang produktif. Demikian juga lahan, industri juga harus memperhatikan lokasi tempat produksi yang disesuaikan kebutuhan industri. Modal di sini dalam bentuk infrastruktur dan mesin yang memadai, sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Meningkatkan salah satu dari ketiga faktor ini akan mendorong dua faktor lainnya untuk meningkat. Misalnya, dalam industri pertanian, jika suatu negara dapat menemukan cara untuk mengelolanya, lahan pertanian dapat mendukung populasi tenaga kerja muda yang lebih tinggi. Jika memiliki populasi yang lebih besar, maka nantinya akan ada lebih banyak orang untuk membuat inovasi lebih banyak dan kemudian meningkatkan modal. Modal berperan sebagai pembuat lahan dan pekerja lebih produktif. Seorang akuntan yang menggunakan MYOB atau Zahir akan lebih produktif daripada akuntan yang menggunakan Microsoft Excel. Pertanian dengan irigasi modern dan tanaman yang ditingkatkan secara genetik dan diberi pupuk modern akan menghasilkan lebih banyak bahan makanan di lahan. Komputer, software, pupuk, dan alat irigasi itu disebut dengan modal. Investasi modal barang dapat membuat tanah dan tenaga kerja lebih efisien. Inilah yang tidak dimiliki oleh Kanada. Pada tahun 2019, bisnis di Kanada menghabiskan $13.000 per pekerja per tahun untuk modal seperti kursi kantor dan mesin canggih. Sedangkan Amerika Serikat menghabiskan $20.500 per pekerja. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan infrastruktur. Amerika Serikat adalah sarang investasi bisnis yang dapat menarik investor lokal maupun internasional. Kanada sendiri juga memiliki bursa saham publik, namun tidak sebesar dan semenarik Amerika Serikat. Bagaimanapun, Amerika Serikat adalah pilihan default dari seorang investor. Di Amerika Serikat telah banyak perusahaan yang dibuka secara publik atau IPO. Uang yang dihasilkan dari IPO tidak mendanai operasional perusahaan.
melainkan akan membayar kembali investor awal sehingga perusahaan akan mengambil uang mereka dan menginvestasikannya kembali ke lebih banyak bisnis yang baru. Hal ini terjadi di Nasdaq, bursa saham New York dan juga Toronto. Perbedaannya adalah bahwa pasar Amerika secara proporsional jauh lebih besar dan ada lebih banyak likuiditas tersedia untuk bisnis dari semua ukuran. Produktivitas menjadi masalah penting bagi Kanada karena adanya persaingan diam-diam dengan Amerika Serikat. Hakikatnya Kanada dan Amerika Serikat adalah sekutu. Keduanya memiliki kebijakan perdagangan yang sangat terbuka dan keduanya sangat dekat secara budaya. Tetapi semua itu akhirnya membuat pertempuran yang sengit. 45.000 orang Kanada pindah ke Amerika Serikat per tahunnya, sedangkan orang Amerika hanya 9.000 orang yang pindah ke Kanada setiap tahunnya. Jika dilihat berdasarkan peluang, telah kita ketahui bahwa pekerja Amerika memperoleh pendapatan lebih banyak, dan ini berlaku untuk individu yang sangat terampil. Penerima pendapatan tertinggi di Kanada dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan pindah ke Amerika Serikat dan akan membayar pajak lebih sedikit, yang kemudian menyebabkan Kanada kekurangan tenaga terampil karena banyak dari mereka yang lebih memilih pindah ke Amerika. Migrasi tenaga terampil mungkin bisa menjadi hal yang hebat, namun ada beberapa efek samping, yaitu keterjangkauan perumahan. Di Kanada, masyarakatnya hanya hidup di beberapa kota metropolitan saja, dan pertumbuhan harga rumah telah menjadi masalah bagi kota-kota Kanada selama 2 dekade terakhir. Berdasarkan peringkat perekonomian nasional Economy Explained, Kanada adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia dengan PDB 1,64 triliun dolar. Stabilitas dan kepercayaan dinilai baik karena dengan harga real estate yang tinggi, membuat Kanada menjadi tempat yang aman untuk berinvestasi. Kanada juga memiliki pemerintah yang demokratis, yang kuat dan stabil, dan mampu mengelola ekonomi negaranya dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Kanada tidak terlalu baik karena tidak ada pertumbuhan PDB selama 1 dekade terakhir. Kanada memiliki industri pertambangan, keuangan, dan industri pertanian yang kuat, namun tidak dapat menandingi tetangganya, Amerika Serikat.